Hei, colometan. Mungkin kata itu yang tepat buat Arjuna Gosong. Karena kemungkinan besar video aku ditonton oleh orang yang lewat di jembatan Kalijari, Selopuro, Kabupaten Blitar, dan melihat aku celometan manggil-manggil kalian. Tapi panggilan jiwa aja nih ya. Jadi pengen istilahnya tuh nyelamburi teman-teman. Nyelamburi video yang ada manfaatnya. Kalau yang biasanya fokus pada celometan sama mobil bagus, kali ini aku hanya fokus pada materinya saja teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang tidak berkenan untuk melihat visualisasinya, ya aku tidak maksa untuk melihatnya sampai habis. Karena sampai selesai nanti ya visualisasinya ya kayak gini. Oke deh, lanjut teman-teman ya. Kenapa saya ini pengen menceritakan pengalaman nih ya. Dan setelah searching sana sini di Google, ternyata relevan tentang pipis sama dengan dolar. Kenapa bisa begitu? Ya bisa dong, bisa banget malah. Beberapa tahun yang lalu tuh viral ini ya, air kencing kelinci untuk pupuk tanaman teman-teman ya. Air kencing sapi, tapi yang paling viral itu air kencing kelinci teman-teman. Hewan imut ini selain imut terus bisa dimakan, halal ya, untuk jadiin sate, terus diperjualbelikan untuk kelinci hias. Nah ini pasarnya anak-anak kecil nih biasanya ya. Selain itu kelinci juga bisa diambil manfaat dari kotorannya. Kalau dari dulu-dulu itu yang dimanfaatin itu hanya kotoran yang berupa fesesnya, ya, disebar di sawah untuk menyuburkan tanaman. Biasanya sih seperti itu. Nah, pas viral-viralnya itu urin kelinci itu sampai diperjualbelikan teman-teman. Tapi gini ya, kalau jual beli kotoran itu katanya Pak Ustadz gitu itu ndak boleh katanya ya. Tapi aku nggak mau membahas soal boleh atau enggaknya ya teman-teman ya. Aku ingin membahas secara biologinya gitu loh. Kalau membahas halal haramnya bukan ranahnya Bang Arjuna Gosong. Nah, ternyata aku searching kalau misalkan kita beli urin kelinci teman-teman, kita rugi. Apalagi kalau harganya tuh dulu pernah 10.000 dalam 1 liter teman-teman. Sebagus-bagusnya urin kelinci 1 liter itu 10.000, itu enggak ada hebatnya dibandingkan dengan 1 kilogram NPK mutiara teman-teman. Mengingat waktu itu harganya sama 10.000 juga harga NPK-nya. Kalau saat ini harga NPK aku beli nih 12.000. Tapi kalau untuk urin kelinci aku nggak pernah beli. Kalau saat ini aku ngecek di grup Facebook di grup-grup kelinci itu katanya hanya 1.000 teman-teman urin kelinci. Terus kandungannya apa aja sih kan kayak gitu ya. Kandungan urin kelinci itu yang paling besar ureanya teman-teman, nitrogen ya. Karena kan kelinci kan makanannya rumput. Nah rumput itu kan nggak pernah dipupuk ya. Rumput itu kan kayak semacam individu yang bisa istilahnya itu dengan rakus mengkonsumsi nitrogen teman-teman. Nah nitrogen itu sendiri bisa fiksasi dari udara kalau di bahasa biologinya, atau menangkap dari udara itu melalui bakteri apa gitu ya yang ada di sekitar akarnya si rumput, bisa juga dari nitrogen dari air hujan. Itulah kenapa kalau air hujan itu mengenai rumput, itu rumputnya pasti subur makmur kan ya. Nah nitrogen yang ada di rumput itu loh
nantinya tuh keluar lagi ketika dimakan kelinci ya, keluar lagi menjadi pipisnya si kelinci ini teman-teman. Nah, terus jadinya kalau air pipisnya kelinci ini dicampur dengan air dan disiramkan ke tanaman, itu akan menjadi sangat subur teman-teman. Daunnya bisa hijau goyo-goyo gitu ya. Nah, poinnya di sini adalah ternyata kandungan nitrogennya yang tinggi gitu loh. Bukan kok kelincinya yang ajaib, itu bukan. Sama aja sih ya. Nah, aku waktu itu nyoba ini teman-teman. Karena nggak punya kelinci kan ya. Nyoba itu aneh. Jadi aku pakai air kencingku sendiri teman-teman. Jorok ya jorok banget. Cuma penasaran aja gitu loh. Gimana jadinya gitu. Nah, setelah nyoba-nyoba teman-teman, aku coba di pohon pepaya teman-teman yang ada di kebun. Bukan pepaya California seperti saat ini yang rasanya manis dan buahnya lebat, bukan. Pepaya liar yang tumbuh-tumbuh sendiri gitu loh. Tiba-tiba ya ada pokoknya gitu di kebun. Kalau di Blitar ini biasanya kan gitu ya. Ada pohon pepaya di kebunnya A gitu ya. Entar buahnya ada yang dimakan codot terus bijinya jatuh. Nah, bijinya itu tumbuh-tumbuh sendiri, hidup-hidup sendiri. Nah, itu disebut pepaya liar. Nah, intinya kayak gitu, teman-teman. Nah, pepaya ini ada di belakang rumah saya dulu tapi ya udah lama. Rasanya tuh enggak manisnya ya biasa lah, enak. Pokoknya dimakan ya enak. Habis itu aku sorry nih ya, sekitar pohonnya, maksudnya pangkalnya pohon, ya kira-kira 1 meter lah ya dari pohon. Itu aku kencingnya selalu di situ teman-teman. Itu waktu itu masih SMP kali ya, jadi ya wajar lah ya kalau pipis di kebun. Namanya juga anak bandel ya dulu ya, saya bandel banget. Sampai saat ini juga bandel tuh. Nah, aku pipisnya terus di situ teman-teman, di sekitar pohon pepaya. Wih, ternyata beneran teman-teman. Beneran, ternyata buah pepayanya itu lebih ini teman-teman, manis. Nah, gitu loh. Kurang tahu ya secara dampak secara langsungnya itu seperti apa. Tapi yang pasti gini kan, logisnya kayak gini. Kalau daunnya atau pohonnya itu cukup dengan pupuk urea, intinya pupuk ya, namanya tumbuhan itu kan makanannya kan pupuk gitu loh. Jadi intinya gini, kalau kita ibaratkan kalau manusia nih ya, untuk bekerja kan butuh makan nih. Apapun makanannya, kalau kalau kenyang ya pasti kuat lah. Entah itu cuma nasi sama tempe atau yang lengkap sekalipun. Gitu loh. Lah daripada enggak makan sama sekali, kan mending nih kalau misalkan cuma makan nasi, tempe sama sayur. Itu kan masih mending. Nah, gitu loh. Nah, pohon pepaya liar ini ya kan biasanya enggak dirawat sama sekali, teman-teman. Itu pun masih bisa berbuah loh, pohon pepaya itu. Nah, apalagi kalau kita kasih makanan gitu. Ya, iya enggak sih? Logikanya seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mungkin punya sawah tapi ini pengen ditanami pepaya. Ya kalau misalkan dijual manis kan jijik gitu ya, mungkin ya. Tapi namanya pupuk ya di mana-mana namanya pupuk ya menjijikkan gitu loh. Pasti kotoran hewan, kotoran ayam kayak gitu. Nah, itu bisa kan pepayanya yang mentah dijual untuk pakan itu loh ulat Hongkong, ulat Jerman sama jangkrik. Nah, itu. Atau mungkin teman-teman malah bisa ini juga. Budidaya jangkriknya pemberian pakannya itu gratis. Tentu untungnya lebih gede. Nah, itu semua bisa berawal dari ketika teman-teman banyak minum air putih, teman-teman sehat, produksi air pipisnya banyak, pohon pepayanya subur. Sekian, terima kasih teman-teman. Kalau teman-teman suka, klik subscribe-nya. Bye bye.